Bapa di surga, anugerah dan rahmat-Mu sungguh besar dalam Yesus Kristus, sehingga kami semua yang merayakan Natal di tahun ini ada merasakan luar biasa roh kami bersuka cita karena karya-Mu. Engkau telah mengampuni, mengasihi, dan memberi kami kekekalan dalam hati dan jiwa, bahkan diperbaharui setiap hari untuk hidup dalam anugerah-Mu, sehingga kami tidak lagi dalam hukuman kekal kebinasaan, sehingga kami semua dilawat, dikasihi, diampuni, dimerdekakan, diberkati, baik suka duka, senang sedih, karena Tuhan Yesus Maha berkuasa atas kerajaan di muka bumi dan di surga. Karena itu Tuhan Yesus tetapkan jiwa dan hati kami untuk selalu percaya, sekalipun di dunia ini banyak sekali hal yang menyakitkan, dan bahkan hingga hari ini Tuhan kami tetap percaya sekalipun belum melihat. Karena kami yakin dan percaya setiap pribadi demi pribadi Engkau lawat, karena kasih-Mu yang besar bagi dunia ini, sehingga tak ada yang tersembunyi lagi di hadapan-Mu. Semua akan disingkapkan, semua akan terjadi. Bumi digoncangkan, langit digoncangkan pula, sehingga kedatangan-Mu tak ada yang bisa menghentikannya. Setiap pribadi demi pribadi dipersiapkan untuk menyambut Sang Raja Damai. Karena itu kami yang percaya tetaplah di dalam kasih itu, tetap mengasihi saudara-saudara, tetap mengasihi mengampuni musuh-musuh, tetap berdoa bagi pertobatan dunia ini, tetap membawa nama Yesus dan penginjilan ke seluruh dunia, sekalipun kami tahu banyak tertolak dan ditolak. Ini mengakibatkan kami semua semakin yakin bahwa kuasa Tuhan Yesus nyata bagi dunia. Karena ketika tiba Roh-Mu dicurahkan bagi seluruh dunia ini, dan bangsa pilihan-Mu kembali ke Zion, ke Bukit Zaitun, bahkan ke Yerusalem, semua anak-anak pilihan-Mu berkumpul, karena semuanya akan tiba kesudahannya. Gerbang itu akan terbuka, Sang Raja Damai akan segera datang. Itulah indahnya Yesusku. Pengampunan-Mu, darah-Mu, bahkan salib-Mu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi kami. Ketika itu dilecehkan, dihujat, dilukai dengan banyak penghujatan oleh mereka, kami berdoa bagi mereka untuk mereka mengenal Engkau secara pribadi, supaya mereka tidak binasa, mereka diampuni, dikasihi seperti Engkau mengasihi kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lawat mereka semua di seluruh dunia ini, sekalipun mereka seorang yang gagah perkasa, karena seperti Firaun, sekalipun seperti seorang raja yang berkuasa, bahkan tokoh-tokoh agama tertinggi sekalipun tidak ada yang bisa menolak kuasa-Mu. Itulah indahnya Engkau Tuhan, sayap-Mu, naungan-Mu, bahkan tempat orang-orang yang sakit berlindung untuk dipulihkan, dikasihi, dimerdekakan, diampuni. Karena itu Tuhan, lawat kami semuanya, tak terhenti kami berdoa bagi pertobatan para teroris, orang-orang jahat, penguasa, dan orang-orang elit global yang punya agenda jahat pun atau baik, itu semua ada terbentang di hadapan-Mu. Engkau Maha memperhatikan, melihat. Engkau tak pernah diam, Engkau tak pernah tidur, karena bagi Engkau kami hanyalah segumpal tanah dan pasir yang kecil. Bagi kami Engkau tetap kekuatan yang sempurna. Karena itu kami butuh Engkau setiap detik di hidup kami Tuhan Yesus. Dan Roh-Mu yang berkuasa atas kami takkan pernah lagi terkendali untuk tetap memuji, menyembah Engkau. Dalam setiap hari-hari kami ada kuasa yang nyata ketika Tuhan Yesus bekerja dalam kasih-Mu, pengampunan bagi gereja-gereja-Mu yang salah, bagi umat-umat-Mu yang telah berdosa, bagi semua orang yang menghina, menghujat Engkau. Tetap Engkau mengasihi, membawa mereka supaya mereka diselamatkan semuanya tanpa kecuali. Karena Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan, bukan binasa, bukan mati dalam kekekalan, bahkan dalam hukuman kekal. Karena itu Tuhan Yesus, lawat mereka semua, sekalipun mereka masih menutup, masih menghujat, masih mencaci, tidak menerima kasih karunia. Tetap anak-anak-Mu di seluruh dunia ini berdoa bagi pertobatan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kembali kami mau membaca Alkitab. Selalu terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci.
agar kami selalu mengerti memahami setiap hikmat firman-Mu, agar kami tetap berjalan di terang-Mu yang ajaib, tetap hidup dalam pertobatan dan kekudusan, mentahirkan diri setiap hari, dan supaya kami dilayakan, kami mau cinta Yesus selamanya. Itulah artinya kami setia sekalipun menderita, setia sekalipun kami berdosa, setia sekalipun kami tidak lagi mendapat tempat di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus lewat firman-Mu, supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan selalu menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Amin. Pembacaan kitab kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Ayub 35 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16. Dengan perikop, Allah memperhatikan penderitaan manusia yang berbunyi demikian. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Elohim? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikan awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang akan kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Elohim dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu memperdulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Janganlah kita menghujat saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, tetapi lawatlah, beri dia penghiburan. Jangan kita menyakiti hatinya, tetapi tetap kita akan selalu mendoakannya untuk kesembuhannya. Yang berbahagialah ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya, dan tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia sehingga tiba kesudahannya. Kita semua berbahagia karena Tuhan akan menyelamatkan dan membawa kita kepada kerajaan-Nya yang kekal. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Firman-Mu berkata bahwa janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan selalu melawat dan melindungi kami, dan Engkau berjanji akan selalu memberi kami kekuatan di setiap hal yang terjadi di dunia ini sampai tiba kesudahan segala sesuatu. Biarlah kami selalu setia di dalam firman-Mu, terutama firman yang hidup di dalam kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan lawat semua orang yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah-rumah, di semua tempat. Lawat mereka yang patah hati, lawat mereka yang ingin bertobat dan ingin mengenal Engkau secara pribadi. Lawat seluruh dunia ini dalam pertobatan dan kasih. Kiranya mereka semua dikasihi, diampuni, dimerdekakan, dan diberi tempat di hati-Mu, agar kami semua layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga tidak ada yang binasa dan mendapat hukuman yang kekal.
Biarlah kami semua hidup dalam cinta kasih terhadap sesama, menjaga alam raya dengan kasih pula, dan jagai kami semua Tuhan sampai kembalinya kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang maha kudus, maha perkasa, maha mulia, Raja kekal, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih atas Natal yang indah ini. Biarlah dengan adanya Natal tahun ini kami semua berbahagia, bersuka cita, dan semuanya berkasih-kasihan dalam pertobatan, dalam kasih yang cinta kepada sesama dan semua ciptaan-Mu, merawat bumi ini hingga tiba Sang Mesias datang dari surga. Lawat seluruh bangsa-bangsa di dunia, biarlah mereka semua memikirkan bagaimana persiapan menambut kedatangan Raja Sang Mempelai Pria, sehingga semua anak-anak Tuhan bersiap-siap, berjaga-jaga dan berdoa. Tiada lagi yang menggetarkan hati kami, sekalipun semuanya digoncangkan, karena ada Yesus Kristus yang akan setia dan kami juga setia. Itulah janji-Mu ya dan amin ya Bapa, di dalam kekekalan Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Begitu juga terang Roh Kudus bagi dunia ini yang menyinari kami dengan kasih dan pertobatan, dan juga berkat yang Kau curahkan dari surga akan membawa kami kepada kasih yang sempurna. Itulah janji-Mu yang setia Yesus ketika Engkau datang ke dunia ini. Engkau tak pernah jauh dari kami, Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu setia kami bacakan. Kami agungkan nama-Mu di seluruh muka bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus untuk selamanya dalam kekekalan-Mu yang abadi. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Hiburkanlah seorang akan yang lain. Tetaplah hidup dalam cinta kasih dan damai. Karena di mana ada kedamaian, di situ lawatan Tuhan. Di mana ada cinta kasih saling mengasihi, terutama kepada semua saudara-saudara kita yang sesama manusia. Begitu juga dengan cinta kasih kepada semua makhluk Tuhan yang telah Dia ciptakan. Rawatlah bumi ini sehingga bumi tidak marah kepada kita, sehingga kita semua akan berbahagia dalam perlindungan ilahi dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan berbahagialah setiap orang yang mengenal Mesias yang dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun berada. Immanuel.